saya itu jantung koroner. Dokter bilang kalau masih bisa tertolong dengan ring, langsung kateterisasi itu langsung pakai ring. Dan saya terus terang aja saya agak shock dengernya. Dan saya minta waktu, saya bilang dok, saya minta waktu, saya coba bicarakan dulu dengan suami, sementara saya minta obat dulu. Dan saya minum obat itu sambil merenung, minta petunjuk Tuhan juga, apa yang harus saya lakukan dengan tindakan ini, dengan tindakan yang dianjurkan dokter untuk jantung, karena ini jantung tidak bisa main-main. Setelah seminggu kemudian keluhan yang kayak dada itu ditekan gitu, terus sakitnya sampai ke belakang, terus ininya baal-baal, terus saya tuh dulu sebentar-bentar saya begini, sebentar-bentar saya begini, karena nggak enak. Ini sekarang nggak pernah ya, tapi dulu ini saya gini, saya kok agak enak. Saya bilang sama suami saya, Pak, kok enakan? Saya bilang enakan. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, kok sangat-sangat jauh banget. Saya kembali ke dokter. Dokter tanya gimana, udah siap? Saya bilang enggak, saya masih, kalau masih bisa saya boleh obat. Dan dokter lihat cek saya dan dia lihat keadaan saya, dia bilang baik-baik aja, kita coba pakai, kita kasih obat lagi. Beberapa bulan kemudian di echo ulang lagi. Dan hasilnya sangat jauh dengan echo pertama. Dia bilang, ibu bagus banget katanya. Sudah maksudnya bagus gitu loh. Dan saya punya pengalaman yang lebih meyakinkan saya ke teknologi laser. Waktu itu saya ke Manado dan waktu itu saya tidak pakai laser 1 bulan. Itu sangat-sangat beda banget. Itu sampai saya pikir saya juga sudah sering ngeluh, sampai saya udah bilang, Tuhan, mungkin ini saya sudah mau habis kali ini saya gitu ya. Sudah mau berhenti mungkin jantung saya bilang, Tuhan saya masih mau hidup, saya masih mau hidup. Akhirnya saya putuskan secepat mungkin saya kembali ke Bogor dan saya pakai lagi. Dan seperti itu langsung seminggu kemudian saya pakai lagi, dikombin dengan minum obat, saya baik. Saya seperti sangat terbantu. Dan saya dan suami saya kebetulan tanggal 12 Oktober kita ulang tahun pernikahan, kita langsung bikin rencana tur Jawa pakai mobil berdua, cuma berdua saja. Dan sampai di Jawa, sampai di Bromo, saya bilang suami saya, setelah saya tanya sama mereka, saya terus terang pertama kali ke Bromo, saya tanya dengan mereka itu bagaimana naik ke sana, ini medannya seperti apa, ini. Wow, saya bilang, saya angkat tangan, saya bilang, Papa aja deh yang pergi, saya enggak. Sampai suami saya bilang, Ma, dia kuat-kuatin, saya tahu dia nguatin saya. Ma, udah di sini, nanti kita pelan-pelan, nanti begini. Enggak, Pak, aku masih mau hidup, aku bilang. Akhirnya diputuskan suami saya berangkat, tapi sudah berangkat duluan. Akhirnya saya berpikir lagi, loh, udah di sini kok. Tapi sebelumnya saya bilang, Tuhan, kalau memang saya bisa, buatlah saya harus berangkat. Saya nyusul suami saya bingung. Saya telepon, Pak, saya sudah di kaki Bromo loh, sudah di tangga nih, udah mau ke kawah itu. Dia bilang, hah? Terus? Nah, udah tunggu aja saya, jangan turun dulu, saya udah capek-capek ketemu kamu di tengah jalan. Akhirnya dia tunggu dan kita naik, saya naik sampai ke atas. Ya, saya ada filmnya, ada videonya semuanya, sampai ke atas. Tuhan, terima kasih banyak, saya masih diizinkan untuk lihat kawah Bromo itu. Jadi jangan ragu. Asal yang penting jangan mentang-mentang sudah pakai teknologi laser, tapi kita tidak barengin dengan menjaga pola hidup, pola makan, obat juga. Kalau dokter memang anjurkan kita harus pakai obat, diterusin aja, sama-samakan aja dengan teknologi laser.